Biskuit yang ditukar dengan bunyi. Kepulauan Vanuatu 1848 sampai 1872. Darat! Seru seorang kelasi yang sedang bertengger di mercu tiang itu. Ada darat di sana! Suaranya mengalun dari atas ke bawah ke geladak kapal layar yang sedang melintasi lautan Pasifik itu. Seluruh isi kapal segera naik dari bawah. Salah seorang penumpang itu adalah seorang pemuda bernama John Geddy. Ia rindu sekali menyaksikan daratan yang sudah nampak di kejauhan itu. John Geddy berasal dari negara Kanada, Provinsi Nova Scotia. Geddy telah datang ke daerah Pasifik Selatan yang panas lembab agar ia dapat memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada para penduduk Kepulauan Vanuatu. Pulau yang pertama-tama dilihat John Geddy itu bernama Pulau Aneityum atau Pulau Anatom. Penduduk pulau itu sudah biasa didatangi orang asing. Mereka suka berdagang dengan para pedagang yang naik kapal dari jauh. John Geddy menyewa sebuah rumah. Para tetangganya yang baru itu rupanya cukup ramah. Namun mereka kurang berminat akan ajarannya tentang Tuhan yang Maha Esa. Kami punya ilah-ilah sendiri, demikian kata orang-orang Vanuatu. Tidak lama kemudian, kapal laut yang telah membawa John Geddy ke Pulau Aneityum itu berangkat lagi. Ia berdiri di pantai sambil melambaikan tangannya, selama layar itu kelihatan semakin kecil di kejauhan. Di pantai itu, di sekelilingnya berdiri bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Mereka semua asik bercakap-cakap. Namun tidak ada satu kata pun yang dapat dipahami oleh John Geddy. Aku harus belajar bahasa mereka, kata John dalam hatinya. Penduduk Pulau Aneityum yang suka berdagang itu cukup pandai berbicara bahasa Inggris. Mereka biasa menggali akar ararut atau ubi garut, lalu menawarkannya kepada para pendatang. Biasanya, daripada menerima uang, mereka lebih suka tukar-menukar saja. Dengan demikian, mereka dapat barang-barang yang mereka inginkan. Tapi masalahnya, bahasa Inggris yang cocok untuk perdagangan tukar-menukar itu bukanlah bahasa Inggris yang cocok untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Aku mau belajar bahasa Aneityum, bahasa mereka. Bila aku menceritakan isi Alkitab, aku ingin supaya mereka semua dapat mengerti, dari nenek yang paling tua sampai anak yang paling kecil. Sampai-sampai mereka akan merasa bahwa aku adalah salah seorang dari mereka. Tidak lama kemudian, John Geddy memang dapat mengucapkan banyak kata dalam bahasa Aneityum. Namun ia belum puas. Ia sering meminta orang-orang Vanuatu mengulangi sampai berkali-kali satu kata yang sama. Ia minta supaya satu kata itu mereka ucapkan dengan sangat pelan-pelan, agar ia dapat membeyok bunyi yang sedang didengarnya itu. Tapi penduduk pulau itu kurang senang jika terus-menerus mengulangi kata-kata yang sama. Malu jika harus berkali-kali mengeluarkan bunyi yang sama, hanya agar seorang asing dapat memperhatikan mulut mereka. Lambat laun mereka merasa bosan. Satu persatu mereka meninggalkan Geddy seorang diri. Wah, bagaimana aku dapat menguasai bunyi bahasa ini? Apalagi jika aku tidak dapat menguasai bunyinya, bagaimana aku dapat menyusun tanda-tanda tulisan untuk bahasa yang belum pernah ditulis? Pada suatu hari, John sedang mengunyah sepotong biskuit kapal. Biskuit kapal itu lain daripada biskuit kaleng biasa. Keras sekali dan rasanya asin. Justru karena kerasnya, biskuit semacam itu dapat bertahan lama. Pada masa lampau,
Selama pelayaran yang memakan waktu panjang, biskuit kapal biasa dibawa serta sebagai bekal. Mula-mula John Geddy tidak suka makan biskuit kapal, tapi lambat laun ia mulai menyukai rasanya. Sehingga pada waktu kapal hendak melanjutkan perjalanannya, ia minta supaya ditinggalkan satu peti biskuit itu baginya. Sewaktu-waktu ia mengunyah sepotong biskuit yang keras dan asin rasanya itu. Pada waktu John sedang makan, kebetulan lewat seorang Vanuatu. "Silahkan coba," katanya dalam bahasa Inggris. Dengan agak was-was, orang itu mulai mencicipi. Ia mengunyah biskuit yang keras itu. Ia jilat dengan lidahnya, lalu ia kunyah lagi. Ia menyukai biskuit asin itu. Setelah selesai, ia mengulurkan tangannya lagi. John Geddy dapat akal. "Ayo, tukar," kata John. Yang diterima John sebagai pengganti biskuit itu bukanlah barang, tetapi bunyi-bunyi yang diucapkan berulang-ulang. Dengan cepat berita itu mulai tersiar. Orang asing yang aneh itu rela memberikan makanan yang enak, asal saja ada penduduk yang rela berkali-kali mengucapkan kata-kata dalam bahasanya sendiri. Maka selanjutnya John tidak pernah kekurangan penolong dalam usahanya belajar bahasa setempat. Sepotong demi sepotong, ia menawarkan biskuit kapal itu kepada penduduk setempat. Satu demi satu ia menguasai bunyi yang biasa dilafalkan dalam bahasa mereka, sampai dapat membeo setiap kata dengan tepat dan jelas. Sementara itu, John Geddy sudah menyusun semacam abjad bahasa Anetium. Ia mulai mencatat kata-kata dalam bentuk tulisan. Tidak lama kemudian, kepada para tetangganya, ia dapat bercerita tentang Tuhan yang Maha Esa dan tentang Yesus Kristus yang sangat mengasihi semua orang. Cerita-cerita yang disampaikan John Geddy berasal dari kitab Injil Markus. Setiap kali bercerita, ia mencatat kata-kata dari ceritanya itu. Lambat laun, ia dapat menyusun seluruh Injil Markus dalam bahasa Anetium. Penduduk pulau itu sudah mulai mengenal John Geddy. Ia juga sudah semakin mengenal mereka. Mereka mulai saling mempercayai dan saling mengasihi. Dengan panjang sabar, John Geddy pun mengajar mereka tentang Tuhan Yesus Kristus. Lambat laun, ada banyak di antara mereka yang menjadi orang Kristen. Di samping mengajar, John Geddy juga masih terus menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa setempat. Setelah kitab Injil Markus selesai, naskahnya dikirim ke Australia untuk dicetak. Ketika buku-buku kecil yang berisi Injil Markus itu sudah kembali lagi, sebagian penduduk Vanuatu merasa sangat senang. Mereka dapat membaca firman Allah dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi sebagian lagi merasa sangat sedih karena mereka masih buta huruf. Maka John Geddy mulai mengajar orang-orang yang buta huruf itu agar mereka dapat membaca bahasa mereka sendiri. Sementara itu, ia terus menerjemahkan firman Allah ke dalam bahasa mereka. Kitab Injil Matius selesai, John berhasil membeli sebuah alat cetak kecil. Selanjutnya, hasil karya itu dapat langsung dicetak di Vanuatu. Akhirnya seluruh kitab Perjanjian Baru selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Anetium. Tapi kitab Perjanjian Baru itu terlalu tebal. Tidak mungkin dikerjakan dengan alat cetak kecil yang sudah ada. Maka John Geddy mengumpulkan para pemimpin masyarakat setempat. Sekarang sudah ada kitab Perjanjian Baru dalam bahasa kalian sendiri, ia mengumumkan. Selanjutnya, banyak salinan yang harus dibuat oleh mesin. Hal ini butuh uang. Aku tidak punya uang, kata John dengan sedih. Kami juga tidak punya uang, kata para pemimpin.
Hening sejenak. Lalu John Geddy berbicara lagi. Kalian sudah biasa menawarkan akar ararut kepada para pedagang kapal. Apakah kalian rela menyisihkan 1/10 dari hasil tukar-menukar itu? Menguangkan yang 1/10 itu agar dapat dipakai untuk membiayai pencetakan Alkitab? Para pemimpin itu pulang dan berunding dengan rakyat. Lalu mereka melaporkan bahwa rakyat Vanuatu rela menyisihkan 1/10 dari hasil perdagangan mereka. Setelah 1/10 itu diuangkan, hasilnya $2.000. John Geddy mengirimkan uang itu beserta naskah Kitab Perjanjian Baru berbahasa Anetium agar dapat dicetak di tempat yang jauh. Berbulan-bulan lamanya John dan kawan-kawannya menunggu. Lalu pada suatu hari, ada sebuah kapal yang sedang membongkar muatannya di Pulau Anetium. Di antara muatannya itu ada beberapa bungkusan besar yang dialamatkan kepada John Geddy. Setiap keluarga di pulau itu menerima sebuah kitab perjanjian baru. Namun di antara mereka masih ada yang belum pandai membaca. Mari kita mengadakan sayembara, usul John Geddy. Beberapa hadiah ditawarkan kepada orang-orang yang berhasil membacakan perjanjian baru secara tepat dan jelas. Dengan rajin mereka bersaing untuk menjadi pandai membaca firman Allah. Ternyata setiap hari ada sebanyak 2.000 orang Vanuatu asik membacakan Alkitab. Dan sisa penduduk pulau itu asik mendengarkan pembacaan mereka. Sementara itu John Geddy masih tetap meneruskan tugasnya sebagai guru dan penerjemah. Menjelang tahun 1872, hampir seluruh kitab perjanjian lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Anetium. 24 tahun sudah lewat sejak Kelasi itu menyerukan, "Darat!" dari mercu tiang layar yang sedang membawa John Geddy dari jauh. Dan pada tahun yang ke-24 itu juga, John Geddy pun tutup usia. Para penduduk Vanuatu berkabung, "Ia telah meninggalkan kita," kata mereka. "Ia telah berpulang ke surga." Lalu mereka memasang sebuah plakat pada dinding gedung gereja terbesar di Pulau Anetium. Terukir kata-kata ini. Ketika ia mendarat pada tahun 1848, di sini tidak ada orang Kristen. Ketika ia berpulang pada tahun 1872, di sini tidak ada orang kafir. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.